Kita semua tentu sangat mengharapkan hidup bahagia di akhirat dengan tinggal di surga yang lengkap dengan segala fasilitas yang menyenangkan. Sungguh sangat beruntung jika kita dijauhkan dari neraka dan diizinkan oleh Allah tinggal di surga. Allah berfirman seperti tadi yang dibaca oleh santri kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap orang pasti akan merasakan kematian. Pasti. Tapi kita tidak mati begitu saja. Kemudian kita akan dibangkitkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberikan secara penuh pahala yang telah kalian peroleh dari iman dan amal soleh di hari kiamat. Kemudian siapa yang bisa dijauhkan oleh Allah dari neraka dan kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah beruntung. Ya, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia sangat beruntung. Tapi kita menyadari bahwa selama ini kita telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan terlalu sedikit amal baik kita. Karena itu kita berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menyayangi kita dengan cara mengizinkan kita tinggal di surganya. Di samping itu, ada harapan bahwa kita insya Allah akan diizinkan masuk dan tinggal di surga jika kita bisa menekuni perbuatan baik atau amal soleh sambil berpegang teguh pada keimanan kita pada saat-saat terakhir dari kehidupan kita. Ini poinnya. Kita bisa macam-macam di antara kita. Ini ada yang tekun beribadah, ada yang beribadah pas-pasan sambil berbuat dosa. Nah, berbuat dosa itu dengan alasan macam-macam. Allah akan mengampuni kita kalau kita mohon ampunan kepadanya secara serius. Kemudian kita memperbaiki perilaku kita. Nah, apakah seseorang itu masuk surga dan masuk neraka? Salah satu kuncinya adalah di masa-masa terakhir hidupnya menjelang kematian. Apa yang dia lakukan? Nah, ini penting bagi kita. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa nanti malam kita meninggal dunia. Bisa 1 tahun lagi. Tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu, daripada kita menanggung resiko, udah kita asumsikan saja bahwa kita sebentar lagi meninggal. Kalau kita mengasumsikan bahwa ada kemungkinan dalam waktu singkat kita meninggal, maka kita akan memutuskan saat ini waktunya. Saya harus menutup kehidupan saya dengan amal-amal soleh sambil berpegang teguh pada keimanan. Rasulullah SAW bercerita sebagaimana dikutip oleh Abdullah bin Mas'ud. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada di antara kalian itu perilakunya itu seperti penghuni surga. Artinya berbuat baik, melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, haji dan sebagainya. Sehingga hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai udah karena umurnya dihabiskan untuk perbuatan baik, orang-orang lain dan bahkan dia sendiri mengira bahwa dia akan masuk surga. Ya karena track recordnya, ya, sejarah kehidupannya dia memang perilakunya baik sekali. Tapi hati-hati. Fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sayang, ada orang yang semacam itu,
di hari-hari terakhirnya dia justru melakukan perbuatan dosa yang layak masuk neraka. Dan dia mati pada saat itu. Dia mati pada saat melakukan perbuatan dosa. Akhirnya perbuatan dosa itu menjadi pamungkas dari kehidupannya. Dia lalu masuk neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal itu. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada di antara kalian orang yang sehari-hari perbuatannya dosa. Udah banyak macam dosa yang dilakukan. Tapi kemudian di bagian akhir dari hidupnya dia sadar dan dia tobat. Sebelum tobat, orang-orang menyangka bahwa dia calon neraka ini. Hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai asumsinya bahwa antara dia dan surga itu, antara dia dan neraka itu sudah tinggal satu hasta. Jadi dalam hidup ini seolah-olah dia tuh berjalan menuju ke neraka. Karena kelakuannya itu kejahatan. Tapi fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi terus tiba-tiba dia sadar dan dia tobat, lalu dia memperbaiki kehidupannya, dia melaksanakan semua kewajiban-kewajiban. Dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan oleh Allah dan dia setelah meninggal diizinkan oleh Allah masuk ke surga. Tapi tentu kita tidak bisa berspekulasi ya. Kita tidak bisa berspekulasi. Ya aku dosa-dosa begini nggak apa-apa. Yang penting nanti di hari-hari akhir aku akan tobat dan aku akan tekun beribadah. Ya sampai siapa tahu umur kita tuh sampai kapan, nggak ada ya. Jadi kita usahakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita saat ini, apakah kita sekarang ini soleh atau tidak, kita mengharap bahwa kita bisa mengakhiri hidup kita dengan menyatakan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini penting kita usahakan lidah kita terbiasa dengan la ilaha illallah, tapi jangan hanya di lidah saja. Pikiran kita dan perbuatan kita juga menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Nah, kalimat tauhid yang diucapkan terakhir kali dalam kehidupan merupakan suatu tanda bahwa orang yang bersangkutan insya Allah akan tinggal di surga kelak di hari kiamat. Jadi salah satu tanda bahwa seseorang akan tinggal di surga adalah ketika dia mengakhiri hidupnya, kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Sebagaimana firman atau sebagaimana sabda Nabi, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata-kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini menggembirakan. Tapi hati-hati, kadang-kadang karena menggembirakan ini lalu terus yang penting aku nanti menjelang mati aku baca la ilaha illallah, lalu menyepelekan. Nah, menyepelekan itu yang membuat kita nanti sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, pernah ada informasi bahwa di suatu rumah sakit itu ada orang-orang yang bertugas sebagai pembina rohani, ya, rohis. Gitu. Jadi orang-orang yang sakitnya parah, kira-kira akan meninggal dunia, itu didampingi oleh orang-orang rohis dan dibimbing untuk zikir, terutama la ilaha illallah. Katanya 70% dari pasien yang semuanya itu identitasnya orang Islam tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal dibimbing. Bimbingan pada saat menjelang kematian itu namanya talqin. Talqin itu artinya membimbing mengucapkan sesuatu. Ditalqin, tapi mengucapkan la ilaha illallah itu sulit. Karena itu meskipun ada hadis Nabi, sabda Nabi bahwa siapa yang mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah dia masuk surga, kita jangan menyepelekan. Kelihatannya sih sederhana, tapi kalau kita tidak membuktikan kata-kata kita itu dengan perbuatan, ya akan sulit.
Ya. Jadi sebenarnya ada tanda-tanda bahwa kita itu bisa mengakhiri kehidupan kita dengan kalimat tauhid, itu antara lain ada gejala-gejalanya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengakhiri hidup kita dengan la ilaha illallah, maka kita usahakan keadaan seperti yang diungkapkan oleh Allah, yang itu sekaligus merupakan gejala bahwa insya Allah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, antara lain apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, termasuk petunjuk mengucapkan la ilaha illallah di hari akhir, di hari-hari terakhir, Allah itu membuat dadanya lapang, artinya dia lapang dada dengan sukarela, merasa senang kalau dia itu tunduk kepada Allah. Jadi Allah membuat hatinya lapang untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Hati-hati dengan kata Islam. Islam itu seringkali diartikan sebagai identitas KTP. Islam di sini itu artinya ketundukan. Jadi kalau kita merasa dengan ringan atau dengan sukarela kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu kemana? Waktunya sholat kita sholat. Begitu dipanggil Allahu Akbar, siap. Siap Allah, saya mau sholat. Begitu. Ya. Seperti kalau tentara dikasih instruksi oleh atasannya, siap. Nah, tentara itu saking terbiasanya dengan siap. Kalau ada tentara ikut pengajian saya mengatakan sesuatu, terutama kalau saya panggil dia, siap. Nah, itu mestinya terhadap Allah itu seperti itu. Ya. Allahu Akbar, siap. Terus mau datang waktunya Ramadan, siap. Ya. Jadi bukan hanya mendengarkan, tetapi langsung bertindak. Nah, sebaliknya, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang sesat, itu dadanya terasa sesak, merasa berat untuk menerima Islam. Dan kalau orang disuruh sholat itu ogah-ogahan, ntar udah kamu aja yang sholat gitu. Saking sesaknya diibaratkan oleh Allah seperti orang yang terengah-engah mendaki ke atas. Ini naik ke langit. Naik ke langit ini kalau kita berjalan kan nggak bisa naik ke langit. Artinya kita misalnya mendaki gunung yang tinggi sekali, makin tinggi itu makin terengah-engah. Bukan hanya beratnya berjalan, mendaki, tapi juga tipisnya oksigen. Nah, orang yang terengah-engah itu seolah-olah sulit mempertahankan hidup. Nah, orang yang tidak mendapatkan petunjuk itu merasa berat untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, jadi kita cek, kira-kira aku bisa nggak ya baca la ilaha illallah di akhir hidup saya? Nah, cek diri kita. Kita ketika dipanggil sholat misalnya, kita bersegera nggak? Kalau tidak bersegera, jangan-jangan ini indikasi bahwa saya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Kita biasakan, ya. Begitu dipanggil oleh Allah, lakukan. Begitu ada larangan, kita tinggalkan. Enggak, aku tidak mau, itu haram. Nah, itu namanya nurut atau tunduk, atau bahasa Arabnya Islam. Jadi Islam di sini kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, I-nya huruf kecil, bukan I huruf besar. Karena kalau I huruf besar itu identitas di KTP itu Islam, I-nya huruf besar. Tapi kalau Islam huruf kecil itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Ya, itu salah satu tanda bahwa orang itu calon penghuni surga. Ada tanda lain lagi. Tanda lain yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita menjadi orang baik yang layak menjadi penghuni surga adalah
kesediaan dan kemudahan kita untuk memahami ajaran agama. Kan ada orang yang kalau diberitahu tentang agama nggak paham, bahkan menolak. Kita akan dihidupkan lagi. Bagaimana mungkin? Kalau kita sudah mati kan kita hancur. Nggak masuk akal. Nggak. Nah itu berarti ada kesulitan memahami ajaran Islam. Ajaran dari Allah. Nah kalau ada rasa resistansi semacam itu, hati-hati. Jangan-jangan itu tanda bahwa dia adalah calon penghuni neraka. Maka kita biasakan memahami Islam dengan baik. Nah, kalau kita mau mudah memahami kan sama saja dengan kita kalau belajar. Kalau kita belajar matematika jarang-jarang, maka kita akan mendapatkan bahwa matematika itu sulit. Tapi kalau kita setiap hari, setiap saat itu belajar hitung-hitungan dan sebagainya, itu matematika seperti gampang, bahkan menjadi permainan. Menjadi permainan itu kalau kita lihat ada orang yang ahli matematika, bahkan anak-anak yang dilatih itu dikasih soal sekian kali sekian kali sekian kali sekian kali sekian berapa, dia dalam waktu sekian detik sudah bisa menjawab karena terbiasa. Nah kalau kita tidak membiasakan diri untuk mendengarkan atau membaca ajaran Islam, ya kita akan sulit. Nah mudah-mudahan pengajian kita ini salah satu cara untuk memudahkan kita memahami Islam. Nah, kalau kita makin hari makin belajar begini, kalau kita makin mudah memahami Islam, mudah-mudahan itu sebagai salah satu tanda bahwa kita bisa mengakhiri hidup kita dengan La ilaha illallah. Ya. Nah, pemahaman tentang ajaran agama itu sangat penting karena kemurnian iman secara prinsip dan pelaksanaan Islam secara teknis harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Ya. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah membuat dia faham agama. Faham bahwa kita akan dihidupkan kembali. Oh ya, kita melihat ada tanaman hidup, kemudian kita tebang, dia mati. Dari pohon itu mungkin daunnya, mungkin bijinya kita tanam, itu kan mati, tapi tumbuh menjadi hidup lagi. Kita melihat itu, memang Allah itu mudah sekali membuat yang mati menjadi hidup, yang hidup menjadi mati. Saya sekarang hidup, nanti mati, kemudian hidup lagi. Oh, gampang bagi Allah. Nah, kita melihat contoh, ada tanaman aja itu, ada pohon mati hidup, itu sudah bisa menjadi pelajaran. Nah, itu kita mudah menangkap pelajaran Islam. Nah, itu kalau kita tidak melatih diri, ya sulit. Ya, seperti tadi, orang tidak melatih diri dengan matematika, ya sulit hitung-hitungan. Kalau kau terus, mau hitung-hitungan pusing aku, nggak mau. Orang yang semacam itu makin hari makin sulit dia ngitung. Secara keilmuan kalau itu kita kita gambarkan seperti manusia, ilmunya ilmu matematika dalam hari ini misalnya, kalau orang itu mau belajar, apaan kamu benci sama gua, kamu nggak suka sama aku, nggak mau. Jadi karena ilmu itu dibenci, maka ilmu itu menjauh dan dia belajar makin sulit. Maka kita tanamkan senang dengan Islam. Terus kita buktikan dengan kita senang mendengarkan. Meskipun yang kita dengarkan itu diulang-ulang. Pengulangan pendengaran kita itu penting. Karena kita ini pelupa. Apa yang kita pelajari kemarin, mungkin hari ini sudah lupa. Dan sekarang yang kita pelajari, mungkin nanti sore kita sudah lupa. Maka kalau diulang-ulang, jangan bosan. Ya. Jangan bosan. Saya berusaha untuk menghindari kebosanan itu dengan cara, coba perhatikan. Setiap saya menyampaikan materi tentang pengajian, itu judulnya selalu baru. Dan sekarang saya sudah ada di YouTube-nya saja, video YouTube,
itu sudah ada lebih dari 630 video. Berarti ada sekian judul. Mirip-mirip. Terus seringkali ada dalil yang dulu sudah pernah saya kemukakan, saya kutip lagi. Nah, ketika saya mengutip lagi, kita jangan, aku udah pernah mendengar itu, diulang-ulang melulu. Jangan pernah bosan. Karena kita ini pelupa. Karena pelupa, maka kita harus rajin membaca lagi, mendengar lagi. Saya harus sabar, bapak-bapak dan ibu-ibu harus sabar. Sabarnya saya apa? Saya sabar mengulang-ulang. Karena saya menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti pengajian saya, itu semua orang sibuk. Sibuk dengan tugasnya masing-masing. Karena sibuk, tidak pernah mencatat. Atau kalau yang sempat mencatat, nggak sempat membuka kembali. Kalau tidak pernah membaca kembali, ya kemungkinan besar lupa. Nah, supaya bisa ingat lagi gimana? Saya sabar mengulang lagi. Mengulang lagi, biar lama-lama hafal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ketika mendengar, sabar juga. Ya udah, biarin aku dengerin lagi. Ada teks di situ, baca. Supaya makin hari, kalau paku itu seperti diperdalam dengan dipukul, nanti lama-lama kan nancap di pikiran kita. Nah, jadi kalau kita mudah paham, itu indikasi insya Allah kita calon penghuni surga. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah membuatnya mudah memahami agama. Orang yang memang dikehendaki Allah mengakhiri hidupnya dengan baik juga bisa ditengarai dengan kesukaan atau rasa terpanggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik di saat-saat terakhir, terutama di saat-saat terakhir menjelang dunia. Jadi orang yang ingin menjadi orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik, dicek. Aku ini kalau ada panggilan terhadap amal baik, merasa terpanggil nggak? Misalnya tadi di tayangan di depan kita, Masjid Babu Salam sedang memperbaiki, merenovasi atapnya. Uang yang dibutuhkan sekian, pekerjaan sudah dilakukan, baru selesai 40%. Begitu kita membaca itu, 40%. Butuh 60% lagi. Duitnya dari mana? Aku kan punya duit, aku sumbang. Nah, jadi ada rasa keterpanggilan untuk berbuat baik. Ini kesempatan. Kalau aku tidak segera memberi sekarang, duitku tinggal di bank, entah deposito atau apa, udah nongkrong aja di sana. Dan kalau aku keburu meninggal dunia, duit itu tidak menolong. Tapi kalau sekarang, mumpung ada kesempatan yang mau menerima duit saya, Masjid Babu Salam, aku kasih. Itu nanti yang menolong kita di akhirat. Nah, rasa keterpanggilan ini merupakan indikasi, insya Allah orang itu calon penghuni surga. Ya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak lama setelah ini nanti ada yang otak-atik HP-nya, masukin ke Babu Salam. Nomor rekeningnya ada. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya lagi, dalam berumah tangga. Ada suami istri yang telah berhasil dengan baik mengembangkan bisnis. Ini cerita real ini. Ya, saya kebetulan kenal dan istri saya memanfaatkan perkenalan saya dengan dia. Mereka itu suami istri berbisnis membuat dan menjual batik di Pekalongan sana. Nah, mereka suami istri itu mengembangkan bisnisnya dengan baik sekali. Bahkan sejak zaman Presiden Soeharto dulu, mereka supplier batik untuk keluarga Presiden. Sampai Presidennya diganti, mereka masih supply. Diganti lagi, mereka masih supply. Akhirnya bisnisnya maju, terus mereka punya uang yang banyak, mereka bikin masjid. Itu tokonya besar,
di perjalanan dari Pekalongan ke Batang, ke arah Semarang. Tokonya besar. Terus membangun masjid tidak jauh dari situ, tanahnya luas, masjidnya besar. Begitu selesai, tidak lama setelah itu, istrinya meninggal dunia. Selang hanya sekitar beberapa hari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 10 hari, suaminya meninggal. Ini kan berarti mereka mengakhiri hidupnya dengan amal baik. Membangun masjid, begitu selesai, meninggal dunia. Masya Allah, saya iri sekali. Bisa nggak aku seperti itu? Bisa nggak? Padahal mereka tidak punya pesantren. Tapi bisa mengakhiri kehidupannya dengan amal soleh yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa itu. Maka Allah, menurut Rasulullah SAW, Allah itu akan memperlakukan orang seperti itu untuk menandai akhir hidup yang baik. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Ini hati-hati, kata-kata yang dipakai. Kalau Allah menghendaki seseorang menjadi orang baik, Allah mempekerjakan dia. Istakmala dari kata amilah. Amilah itu berbuat. Istakmala itu mengemploy, ya, memberi tugas. Kalau karyawan ya diberi pekerjaan untuk dilakukan, memberi job. Ya. Jadi istakmala itu seperti Allah memberi job kepada dia. Para sahabat heran, wa kaifa yasta'milu? Bagaimana cara Allah memberi pekerjaan orang itu? Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah membuat hatinya, pikirannya cocok terhadap amal soleh sebelum kematiannya. Ini seperti tadi suami istri. Mereka merasa, harta kita banyak, untuk apa ini? Untuk amal soleh saja. Kita bangun masjid di tepi jalan raya yang orang itu pada lewat-lewat di situ. Para musafir itu butuh sholat, butuh toilet, butuh makan. Bikin masjid yang toiletnya bagus, jumlah banyak, kemudian ada warung-warung di situ. Silakan, kalau kamu lapar, makan di sini. Sambil sholat di masjid. Itu hatinya merasa ini pasnya seperti ini. Ya, tempo hari itu ada beberapa tahun yang lalu sih, ada orang mau menawarkan rumahnya di Kuningan untuk dijual. Terus mereka jalan-jalan melihat ada pesantren untuk menghafal Quran. Mereka melihat anak-anak pada menghafal Al-Quran tekun, udah nggak mikir yang macam-macam. Terus suami istri itu memutuskan, nggak usah kita jual deh, kita pakai untuk pesantren seperti itu. Lalu mereka bilang kepada pengelola pesantren itu, mau nggak kamu memanfaatkan rumahku untuk menjadi pesantren seperti ini? Diambil. Nah, itu kan merasa cocok. Udah, kita pulang menghadap Allah, tidak usah membawa harta, tapi kita membawa hasil dari harta itu. Nah, ini kadang-kadang orang memberikan gambaran bahwa orang yang mencintai harta itu maunya hartanya dibawa ke akhirat, tapi tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk harta, tapi sudah dialih fungsikan menjadi fasilitas ibadah. Nah, dan Allah membuat rasa cocok seperti itu sebelum kematiannya. Itu berarti bahwa Allah membuat orang tersebut merasa manis, ya, atau orang lain melihatnya terasa manis kehidupannya. Wah, ya seperti saya melihat teman saya tadi, indah sekali pasangan suami istri itu. Itu kan sepertinya kalau itu adalah makanan, kita merasakan manis. Kalau itu bau, kita merasakan wangi. Wah, mereka wangi baunya. Ya, terutama pada saat-saat terakhir menjelang meninggal dunia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan asalah." Nah, coba. Ketika Allah yang maha perkasa dan maha mulia
mengharapkan atau menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah membuat hidupnya itu manis seperti madu. Asalahu, asal artinya madu. Nah, sebagai benda. Ini asalahu sebagai kata kerja, artinya membuat dia seperti madu. Para sahabat bertanya, wa ma asaluh, madunya bagaimana? Lalu Rasulullah menjawab, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbidhu alaih. Allah membuka hatinya dan memberi dia kemauan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik sebelum kematiannya. Lalu Allah mencabut nyawanya pada saat mereka itu melakukan kebaikan itu. Nah, kalau orang lagi bangun masjid kemudian meninggal dunia, berarti dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kebaikan. Saya punya teman di yayasan kami yang ikut membantu menjalankan pesantren ini, seorang dokter. Dia Masya Allah, dedikasinya ini luar biasa. Saya tidak pernah menyuruh, tapi semua beres. Anak-anak itu pindah dari satu tempat ke tempat lain, dia siapkan semuanya, termasuk tempat-tempat sandal, tempat dapurnya. Dapurnya waktu itu nggak ada, dia bikin dapur di lorong. Kamar mandi besar sekali, kami minta izin supaya itu disekat-sekat supaya bisa menjadi beberapa toilet. Terus supaya kalau para santri jumlahnya banyak itu nggak berebut gitu. Waktu itu bulan Ramadan, dia sahur. Setelah sahur dia berjalan menuju ke tempat wudhu. Habis wudhu dia mau naik ke masjid, jatuh pingsan tidak sadar sampai 1 bulan tetap tidak sadar dan meninggal dunia. Itu kan berarti dia meninggal dunia pada saat-saat mau puasa Ramadan, akan melakukan sholat. Masya Allah. Jadi Allah mencabut nyawanya pada saat dia beramal soleh. Dan kita suka menyaksikan di video YouTube, ya, orang yang sedang membaca Al-Quran tiba-tiba pingsan, meninggal dunia. Ada beberapa orang yang sedang khutbah atau ceramah agama, ya, kemudian jatuh dan meninggal dunia. Itu berarti mereka meninggal dunia pada saat melakukan amal soleh. Ada juga tanda-tanda lainnya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik dan layak tinggal di surga, yaitu Allah memberinya cobaan. Hati-hati, kalau tadi kan indah-indah, kalau ini ada memberi cobaan. Cobaan itu apa? Macam-macam. Ada cobaan ekonomi, ada cobaan kesehatan, sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit berat di akhir hayat, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Kadang-kadang rasain kamu, karena kamu dulu berbuat dosa ini dan itu, kamu sekarang sakit-sakit melulu. Oh, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Itu pemikiran yang jahat. Nah, kita bersangka baik. Mungkin Allah menghendaki dia mendapatkan pahala yang besar tanpa berbuat sesuatu. Yaitu apa? Dia menderita sakit. Dengan dia sakit, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, lemah dan sebagainya. Tapi yang dibutuhkan apa? Sabar. Kalau dia diberi penyakit, kemudian dia sabar, maka dosa-dosanya itu berguguran. Rasulullah memberikan gambaran itu seperti daun-daun yang gugur. Nah, daun-daun yang gugur itu kalau di Jakarta ini atau di Jawa, gugurnya satu. Tapi kalau kita melihat di daerah subtropis, kalau musim gugur, itu ya gugur sampai habis daunnya. Nah, itu ibaratnya orang yang sakit di hari-hari terakhir. Itu Allah menghendaki orang ini bisa masuk surga, asal mau sabar dalam menghadapi dan merasakan sakitnya itu.
Ya, maka saya senang sekali melihat ada teman kita ini yang Masya Allah sakitnya seperti itu tetapi hidupnya ceria. Karena apa? Yakin Allah akan menghapus dosa-dosaku dan aku ingin akhir hidupku baik. Oh justru pasrah seperti itu nggak meninggal dunia tuh. Ya kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Ya semua di antara kita yang sedang sakit. Ya. Jadi tanda bahwa orang itu calon penghuni surga adalah orang itu menerima cobaan dari Allah tapi disertai dengan kesabaran dan ridho. Ya. Sabar dan ridho. Tidak ada keluh kesah. Ya. Saya punya teman yang sakitnya itu berasal dari diabetes. Dia lalu suatu saat cerita neuropati. Ujung-ujung jari itu rasanya apa itu perih atau ya, saya nggak bisa membayangkan karena itu di ujung jari itu sakit. Terus makin lama dia kelihatan makin lemah. Saya tanya, Bapak punya keluhan apa? Nggak ada. Terus saya ganti pertanyaannya. Ujung-ujung jari masih sakit seperti dulu? Masih. Makin mereda atau makin tambah? Ya makin tambah. Sekarang ini seluruh tubuh itu terasa sakit. Jadi ketika ditanya, ada rasa sakit nggak? Ada. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Itu insya Allah pertanda sabar. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Orang itu orang baik. Memang orang itu suka marah, tetapi marahnya baik. Ya, marah itu kalau ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran dia marah. Tapi begitu dia mengetahui bahwa dia salah ketika marah, dia langsung terdiam dan minta maaf. Berarti dia marahnya bukan marah jahat, tapi marahnya marah baik. Ya. Nah ini Rasulullah bersabda, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi sakit itu kalau kita sabar dan menerima penyakit itu dengan baik bahwa itu diberi ujian dari Allah, maka kita mendapatkan pahala. Makin berat sakitnya itu pahalanya makin besar. Jadi bukan kita makin meraung-raung ketika makin sakit, tetapi makin sabar, pahalanya makin besar. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah menyukai orang-orang, satu kaum, satu masyarakat, maka Allah memberi mereka cobaan. Jadi cobaan-cobaan itu justru baik. Karena dengan cobaan yang namanya cobaan itu kan ujian. Kita diuji, maka apakah kita menjadi orang baik atau tidak? Indikasi baiknya gimana? Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang ridho menerima ujian dari Allah itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Nah, jadi enak kan? Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, caranya gimana? Ridho dulu aja kepada Allah. Kita diberi harta yang banyak, kita ridho. Oh, jangan hanya rezeki banyak. Ketika suatu saat rezeki kita habis, ya, tabungan-tabungan itu habis untuk kepentingan yang baik begitu. Terus kita ridho, nggak apa-apa, aku masih bisa makan. Ya, yang penting kan aku bisa makan. Aku punya tabungan banyak di bank, makanku sama seperti ini. Ya, tapi sebaliknya, waman sakhita falahu sakhat. Orang yang marah ketika diberi ujian oleh Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa ridho kepada Allah apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan ada orang yang dibuat oleh Allah itu menderita sakit atau mengalami kesulitan dalam hidup yang berakibat baik baginya. Karena apa? Penderitaan itu dianggap oleh Allah sebagai siksaan yang dipercepat. Jadi kadang-kadang penderitaan itu adalah semacam porskot ya, atau bahkan tebusan dari siksaan di neraka. Nah, dikasih aja penderitaan di dunia supaya nanti di akhirat tidak disiksa lagi. Nah, jadi
itu sebagai tebusan terhadap dosa-dosa dia supaya siksaannya tidak diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di akhirat, ya, supaya dia terbebas dari siksaan di neraka. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah." Ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, maka Allah mempercepat hukuman baginya. Fit dunia, di dunia. Jadi dipercepat. Kita bilang percepat itu bukan lalu terus di hari, kalau kita melihat dari akhir kehidupan itu di bagian akhir. Tapi kan kehidupan ini nanti diikuti dengan kehidupan di akhirat. Nah, itu berarti sakit atau penderitaan di dunia ini merupakan siksaan yang dipercepat. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambih. Kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi buruk, artinya nanti menjadi penghuni neraka, Allah menahan. Udah biarin aja, dia kurang ajar, biarin aja. Dia bohong lagi, biarin aja. Supaya apa? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Nanti Allah akan memenuhi siksaan bagi dia di akhirat. Nah, ini kan celakanya orang yang semacam itu merasa aman-aman. Mana kamu nih mau memenjarakan aku, gak bisa kan? Apa kamu mau menyakiti aku, nggak bisa kan? Terus dia merasa bahwa dia itu betul-betul kebal dari hukuman di dunia. Terus dia mengira bahwa dia orang baik, aman, nggak apa-apa. Entah caranya bagaimana. Ya kalau kita menduga-duga itu belum tentu benar. Menduga-duga ya semuanya dikasih duit. Jadi ada orang yang pinter ngasih duit tetapi tidak dari kantongnya sendiri. Gimana? Kasih jabatan. Jabatan itu mendatangkan gaji tiap bulan. Jadi memberi uang kepada orang tetapi membebani anggaran belanja negara. Oh, pinter sekali itu. Kan banyak orang itu menyogok orang lain pakai duitnya sendiri, dari kantongnya sendiri. Tapi ada orang yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ada orang seperti itu sadar, dan kalau toh kita sendiri yang seperti itu, mudah-mudahan kita sadar bahwa jangan sampai kita seperti itu. Jangan-jangan kita memang nama istilahnya itu istidroj, dibiarkan aja supaya dosanya menumpuk, nanti siksaannya diberikan sekaligus di akhirat. Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu justru ditimpakan dulu siksaannya di dunia supaya nanti di akhirat tidak terkena. Nah, karena kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal dunia, padahal kita ingin meninggal dunia dengan pamungkas, dengan akhir yang baik, yang artinya husnul khotimah, maka kita berusaha selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dengan harapan bahwa kapanpun Allah mewafatkan kita, kita akan wafat dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Ya, kita sholat, terus kok enggak tidak ada pekerjaan, aku mau baca Quran. Siapa tahu di tengah-tengah saya membaca Al-Quran saya mati. Terus tidak mati. Kalau aku tidak mati kan artinya Allah memberi aku kesempatan untuk mencari pahala baru lagi. Wah, terus ada kesempatan. Wah, ini kesempatan amal jariah nih untuk Masjid Babu Salam nih misalnya. Kasih dengan harapan nanti pas memberi itu pas meninggal dunia. Tidak meninggal dunia lagi. Wah, terus diartikan sebagai kesempatan untuk menambah lagi pahala-pahala. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita itu kapanpun dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan iman dan sedang melakukan hal-hal yang baik. Nah, pesan yang tersirat adalah bahwa kita sebaiknya selalu menyibukkan diri dalam kebaikan dengan harapan bahwa kapanpun malaikat maut datang kepada kita, kita sedang sibuk melakukan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah
dengan harapan mendapatkan ridho Allah, dan dia mengakhiri hidupnya dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Ya, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal saat itu, masuk surga. Ya, kalau kita gimana? Ya bisa saja kita sambil berjalan, sambil menunggu teman, sambil menunggu bis, sambil menunggu gokar, menunggu grab gitu, sambil baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Sehingga, atau dengan harapan bahwa kapanpun Allah memanggil kita, kita sedang bertasbih, kita sedang zikir. Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa man shalla sholatan ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang sholat dengan harapan mendapatkan ridho Allah dan dia mengakhiri hidupnya di situ, maka dia masuk surga. Saya ingat, saya punya guru, ya, guru bahasa Inggris, bukan guru agama. Dia itu rumahnya, dia membeli rumah di samping masjid persis, sehingga dia sholat fardu itu selalu di masjid. Tapi satu saat dia habis sholat maghrib, pulang makan malam seperti biasa. Biasanya habis makan terus kembali lagi ke masjid. Saat itu dia bilang sama istrinya, perutku sakit. Ya udah, kalau sakit nggak usah ke masjid dulu. Lalu terus dia wudhu, dia sholat. Istrinya menunggu toko, karena di rumahnya itu di depannya ada toko. Suaminya sholat, terus istrinya ingin menengok bagaimana dia sakitnya. Ditengok lagi sujud, balik lagi ke depan. Kalau barangkali ada pembeli. Ditengok lagi, oh masih sujud. Tengok lagi, masih sujud. Ternyata meninggal dunia dalam keadaan sujud. Coba. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Insya Allah itu calon penghuni surga. Begitu pula kalau sholat kan waktunya pendek, hanya beberapa menit. Ada amal yang waktunya panjang, sehingga kapanpun kita meninggal di saat itu kita sedang melakukan ibadah. Apa itu? Puasa. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah. Siapa yang berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah, kemudian khutima lahu biha dakhala jannah. Dia meninggal dunia saat itu, dia masuk surga. Nah, puasa ini kan mulai dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau Allah memanggil kita di hari itu, kita sedang melakukan ibadah puasa, insya Allah masuk surga. Wa man tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Dan siapa yang bersedekah dalam rangka mencari ridho Allah, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan sedekah itu, dia masuk surga. Ya, jadi ini kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan kebaikan apa saja. Udah yang ringan itu kan zikir, ya. Jadi kalau kita sedang ada waktu luang, jangan bengong, nggak usah main game dan sebagainya. Udah zikir saja. Nanti waktu juga akan habis dengan sendirinya. Tapi saat itu kita sedang beribadah mengabdi kepada Allah. Nah, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa sungguh sangat beruntung jika Allah mengizinkan kita tinggal di surga. Ada beberapa tanda bagi orang yang akan menjadi penghuni surga. Antara lain, satu, mengakhiri hidup dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, rela menerima Islam sebagai agama dan pedoman hidup. Yang ketiga, mudah memahami prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, merasa terpanggil untuk melakukan kebaikan. Yang kelima, sabar menghadapi cobaan berat menjelang kematian. Dan yang terakhir yang saya sebutkan, datangnya kematian pada saat sedang melakukan kebaikan. Tapi ini bukan hanya itu. Ada beberapa yang kita tidak sempat menyebutnya, tapi setidaknya kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan tanda-tanda ini, mudah-mudahan itu indikasi bahwa kita adalah calon penghuni surga. Semoga Allah mengizinkan kita
mengakhiri hidup kita dengan kebaikan dan kemudian tinggal di surganya. Amin.